Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zianur Haryadi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Jadi di sini saya akan mempraktikkan materi tentang pendekatan Gestalt dengan metode kursi kosong. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Saya ulangi dulu ya. Boleh minum dulu? Terima kasih. Diminum ya, Kak? Ya, silakan. Oke. Baik, Kakak dari mana? Ini saya dari kuliahan. Kuliahan. Ya. Emang kuliahnya di mana kalau boleh tahu? Saya di kuliah di Bengkulu. Kakak kesini naik mobil atau di motor? Di angkot, Kak. Oh, di angkot. Emang rumahnya dekat? Dekat, Kak. Oh iya. Nah, di sini mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Baik, kenalkan nama saya Putri Zianur Haryadi, yaitu sebagai konselor. Nah, boleh Kakak perkenalkan diri dulu? Boleh, Kak. Perkenalkan, Kak, nama saya Fauzia Sri Ramadan, Kak. Saya seorang mahasiswa. Mahasiswa Yuki ya? Iya. Oh iya, Kakak tahu tempat ini tuh dari mana ya kalau boleh tahu? Oh, saya sih cari di Google, Kak. Oh, Google. Ya, memang terkenal ya, Kak ya? Iya. Oh iya, kalau boleh tahu Kakak pertama kali datang ke konseling seperti ini atau udah berapa kali, Kak? Cuma pertama kali. Oh, pertama kali ya, Kak. Jadi adik, dari konseling sendiri ada beberapa hal yang perlu adik ketahui sebelumnya. Nah, perkenankan ibu untuk menjelaskan. Jadi di konseling ini adalah proses bantuan yang diberikan oleh saya selaku konselor kepada adik selaku klien. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk membantu adik menyelesaikan permasalahan yang telah adik hadapi. Pastikan kedatangan adik ke sini ingin permasalahannya itu cepat untuk terselesaikan agar kehidupan sehari-hari adik itu tidak terganggu lagi. Jadi saya dan adik sama-sama menyelesaikan masalah itu agar kehidupan adik menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Bagaimana adik dapat dipahami? Selanjutnya, tujuan konseling itu dapat memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah fungsi pengentasan, di mana pengentasan ini dapat membantu adik untuk mengentaskan permasalahan yang telah dihadapinya, dan ada juga fungsi pemahaman, di mana agar adik dapat memahami permasalahan yang sedang dialami oleh adik, seperti itu. Barusan adalah beberapa fungsi dalam konseling. Selanjutnya ada juga yang namanya asas-asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang adik ceritakan kepada ibu hari ini itu akan terjamin dalam kerahasiaannya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik, apakah adik dengan sukarela datang ke sini? Iya. Nah, sukarela di sini adalah asas-asas dari konseling. Jadi bagaimana klien itu tidak terpaksa gitu untuk datang ke sini. Nah, yang ketiga itu asas terbuka atau pembukaan. Sukarela di sini adalah akses yang ada di dalam konseling. Jadi bagaimana klien datang tanpa paksaan dari orang lain. Selanjutnya ada juga keterbukaan. Jadi adik diminta untuk terbuka dalam segala yang adik hadapi, di mana adik itu harus cerita semuanya agar kita sama-sama bisa menyelesaikan permasalahannya, agar permasalahannya itu cepat selesai, seperti itu. Nah, ada juga aspek kemandirian, bagaimana adik biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mandiri, dan juga dapat tidak tergantung kepada konselor. Nah, gimana? Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Ya. Jadi itu adalah beberapa asas-asas yang ada di dalam konseling. Nah, sebelumnya jika ada yang ingin ditanyakan oleh adik atau belum paham, boleh ditanyakan saja. Ya. Nah, ada juga kontak di dalam konseling. Nah, yang pertama itu
kontraknya itu untuk pertemuan berdurasi 60 menit. Nah, dalam pertemuan kali ini apabila permasalahan itu belum selesai, maka nanti kita bakal mengatur pertemuan selanjutnya. Apakah adik keberatan? Tidak, Bu. Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Saya sudah paham atas tadi penjelasan yang beliau sampaikan. Alhamdulillah kalau gitu ya, Dik. Nah, selanjutnya kan tadi saya sudah berbicara terus terang dan juga lumayan banyak untuk menjelaskan ke adik. Nah, selanjutnya boleh adik yang selanjutnya menceritakan apa tujuan adik datang ke konseling ini, permasalahan apa yang adik hadapi, alami, seperti itu. Silakan. Ingin konseling, Bu. Saya tuh sudah lama gitu, Bu. Saya tuh masih dalam trauma masa lalu. Saya menghadapi pembulian waktu di SMP. Jadi saya itu pindahan salah satu dari pesantren. Karena saya tidak mau di pesantren, terus karena saya tidak betah, ya udah saya dipindahkan ke sekolahan swasta. Nah, jadi pas selang beberapa hari di sana saya terjadi pembulian, Bu. Saya tuh kesel, Bu. Di sana saya juga tidak balas pembulian itu. Jadi pembulian itu adanya di pesantren? Bukan, Bu, di sekolah. Ya, sekolah swasta yang saya baru pindah. Oh, jadi awalnya itu ada adik itu di pesantren, terusnya pindah ke swasta, SMK. Ya. Nah, di SMK ini adik malah mengalami pembulian seperti itu. Iya, Bu. Nah, kalau untuk pembulian sendiri itu dilakukan oleh beberapa orang, satu orang atau banyak? Kalau ini dilakukan beberapa orang aja sih, tapi hampir semua cuma perempuan doang. Perempuan doang. Jadi dialaminya itu di satu kelas. Iya, betul, Bu, di satu kelas. Tapi perempuannya aja. Betul. Laki-lakinya tidak? Tidak, Bu. Seperti itu. Nah, kan itu adalah memang permasalahan masa lalu yang memang tidak bisa dilupakan ya, Dik. Iya. Nah, adik sendiri yang paling adik tidak bisa dilupakan ketika diapakan gitu oleh teman? Ya, saya dimanfaatin, Bu. Saya dimanfaatin, disuruh nulis catatan teman saya, terus juga teman sebangku saya, hampir semuanya perempuan, Bu. Gitu. Tapi ada perlakuan seperti fisik? Ada, Bu. Saya dicoret-coret tangannya, Bu. Terus pernah juga dikunci, Bu, di kamar mandi. Di kamar mandi ya. Selama berapa jam gitu? Apa beberapa menit saja ketika dikunci? Sampai istirahat. Sampai istirahat. Berarti lumayan lama ya? Iya. Tapi sekarang pernah bertemu lagi dengan teman itu? Pernah. Waktu pas saya sudah lulus dari sekolah itu, ketika saya ambil ijazah, Bu. Ambil ijazah. Tapi sekarang sudah tidak pernah lagi ketemu. Tidak pernah. Baik. Tapi ada beberapa pernyataan dari teman yang dulu yang masih membuat adik itu sakit hati atau tidak? Seperti contohnya kayak mengkata-katain, misalkan jelek atau apa gitu, ada tidak? Ada, Bu. Saya tuh katanya apa sih namanya, pendiam, terusnya saya tuh apa sih namanya, nggak pernah gaul gitu, Bu. Seperti itu. Ya. Jadi kan adik ini yaitu sebagai korban bully ya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan atau akan memberikan adik untuk melakukan pendekatan gestalt, yaitu metode kursi kosong. Nah, nanti adik bisa berdialog pada kursi nanti yang telah disediakan. Lalu adik bayangkan bahwa di depan adik ini ialah teman yang pernah membuli itu. Baik, adik apakah sudah dipahami? Ya, Bu, baik, saya paham. Oke. Selanjutnya memang belum pernah ya melakukan pendekatan gestalt seperti ini. Jadi di kursi kosong ini adik akan berdialog dengan teman adik yang pernah membuli adik. Nah, ada juga dua bimbingan dalam kursi kosong ini, yaitu bimbingan top dog dan bimbingan underdog. Nah, kalau bimbingan top dog ini adalah orang yang membuli adik.
kalau bimbingan dogs itu ialah adik sendiri yang mengalami pembulian seperti itu. Nah sekarang boleh adik ini membayangkan bahwa adik itu adalah orang yang pernah membuli adik. Ya. Apa yang dilontarkan oleh orang tersebut kepada adik yang membuat adik itu sakit hati hingga sekarang? Fauzia, ada seperti diam nih. Udah, daripada diam mendingan lo ini deh kerjain PR gua yang kemarin, soalnya kan gue belum nulis. Ini kerjain ya, awas lo kalau nggak dikerjain. Baik, selanjutnya apa yang adik balas ketika adik mendengar hal tersebut? Oh iya, teman-teman, ini saya bantuin nulis. Lalu ketika teman adik mendengar bahwa adik itu ingin saja disuruh-suruh, apa yang teman adik katakan lagi? Guys, ada sebagian ini lagi ngertiin PR gua. Kalian mau ini nggak, ada yang belum ngerjain nggak PR yang kemarin? Sekalian aja nih dicatat sama si Koja, ayo guys. Nah selanjutnya adik, bagaimana respon adik ketika mendengar hal tersebut dari teman adik itu? Oh iya, Bapak sini. Apakah adik itu tidak pernah ingin membalas dendam atau seperti apa? Tidak pernah, saya belum berani untuk membalasnya. Seperti itu. Apakah emang ketika di SMA itu adik itu merasa tidak enak kepada keluarga karena mungkin keluarga itu tidak ingin tahu bahwa adik itu dibully? Ya, karena saya belum berani cerita yang dulu kasih kepada kedua orang tua saya. Baik, seperti itu. Ada lagi yang teman adik sampaikan atau yang secara fisik pernah adik alami? Nggak pernah sih. Udah cukup ya. Itu saja. Bagaimana perasaan adik ketika adik sudah melakukan pendekatan gestalt dengan metode kursi kosong? Ya, saya semenjak melakukan terapi kursi kosong ini, saya mulai tenang dan saya mencoba untuk mengikhlaskan atas trauma saya yang pernah terjadi. Tapi sudah hilang dari rasa penat dan kesalnya itu? Iya betul, saya hilang dari rasa penat dan juga marah-marah saya, marah saya. Berarti ini kan adik ini masih membutuhkan bimbingan lagi gitu ya. Jadi kan ini adalah korban bully ya adik ya. Nah mungkin apa yang teman adik lakukan kepada adik itu memang tidak benar, tidak baik. Tapi kenapa alasan dari teman adik itu bisa melakukan hal tersebut? Karena mungkin adik ini terlalu baik. Diam saja ketika adik disuruh-suruh, ketika adik itu dikunci di dalam kamar mandi. Jadi teman adik ini jadi semena-mena kepada adik seperti itu. Nah adik sendiri sekarang sudah mengikhlaskan? Ya, saya sudah mengikhlaskan. Mungkin kan ini adalah pertemuan kita yang pertama ya gitu. Tapi nanti kita bakal menjadwalkan kembali pertemuan ini karena untuk menghilangkan rasa trauma pada masa lalu itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan satu kali pertemuan seperti itu ya adik ya. Nah sekarang adik boleh karena sekarang sudah selesai, apakah adik ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, saya paham dari penjelasan-penjelasan. Ya, terima kasih kakak sudah menjelaskan dan juga memberikan saran dari atas trauma yang pernah saya terjadi. Iya, sama-sama adik. Semoga apa yang adik lakukan atau adik ketika adik sudah melakukan konseling gestalt dengan kursi kosong ini, adik bisa menjadi lebih baik lagi ya adik, jadi tidak merasa sakit hati lagi,
traumanya bisa hilang. Semoga